Mengatasi keraguan dan ketakutan dengan Law of Attraction. Salah satu tantangan terbesar buat mengaplikasikan Law of Attraction adalah menghadapi keraguan dan ketakutan. Dua hal ini bisa menjadi blocking ya untuk aliran energi positif kita dan bikin kita susah untuk manifestasi sebuah tujuan. Tapi tenang, saya bakal kasih Anda cara jitu buat ngatasinya. Jadi simak sampai habis ya. Kenapa keraguan dan ketakutan bisa menghambat manifestasi kita? Pertama, energi negatif yang menghalangi keberlimpahan. Kalau kita terus-terusan fokus pada ketakutan dan keraguan, kita bakal mengirimkan energi negatif ke alam semesta. Dan itu yang akan kita tarik kembali dalam hidup kita. Nah, parah kan kayak gitu. Makanya sering saya bilang, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Karena ketika kita menerapkan Law of Attraction, itu nggak bayar loh. Kita mau visualisasi, kita mau afirmasi, kita mau mungkin melakukan apapun yang berkaitan dengan pikiran kita, itu kan nggak bayar. Ngapain kita takut? Toh orang lain juga nggak ngeliat kan. Ketika Anda bervisualisasi, Anda bisa naik mobil Mercy yang mungkin kelasnya yang tertinggi. Apakah orang lain bisa melihat imajinasi Anda? Orang lain bisa melihat visualisasi Anda? Ya tentu saja enggak kan. Ngapain kita mesti takut? Ngapain kita mesti ragu? Ya lakukan saja. Karena apa? Ketika nanti itu sudah menjadi realita, maka orang lain baru akan melihatnya. Dan pasti bertanya kepada Anda, usahanya apa sih? Kok bisa seperti ini? Lu ngepet ya? Lu punya pesugihan ya? Soalnya lu cuman di rumah nih jualan pete, ngapain lu bisa punya Pajero? Misalkan seperti itu. Ya, orang yang nggak paham dengan yang namanya Law of Attraction atau kekuatan pikiran, maka akan justru menghakimi dengan sesuatu yang nggak realistis ya. Ini banyak terjadi ya, dan saya pernah mengalaminya di tahun-tahun, ya udah lama banget ya. Abaikan aja, pokoknya jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Karena apa yang Anda visualisasikan, apa yang Anda afirmasikan, orang lain nggak bisa melihatnya. Dan ketika sudah menjadi realita, mereka baru melihatnya. Dan jangan takut apapun. Lalu yang kedua, mengurangi keyakinan. Law of Attraction bekerja paling efektif kalau kita percaya penuh bahwa apa yang kita inginkan bisa menjadi nyata. Kalau ada keraguan, kita mengirim sinyal yang kontradiktif. Justru malah nggak sinkron ya. Dikiranya apa yang kita takutkan itulah yang kita minta. Makanya apa? Ya hidup kita makin lama makin susah. Hidup kita makin lama makin kacau. Karena ya yang dikirimkan adalah sesuatu yang kita takutkan. Karena pikiran bawah sadar itu tidak mengenali sesuatu itu ya mungkin sebuah ketakutan, sesuatu itu adalah keraguan. Karena apa? Yang diterima adalah semua itu dianggap benar dan itu adalah permintaan. Jadi Anda nggak bisa protes ketika Anda ketakutan dengan sesuatu yang sebenarnya Anda inginkan, tapi Anda justru fokusnya pada hal sebaliknya, dan itu biasanya justru malah totalitas ya. Ketika melakukan pemikiran itu tentang ya sesuatu yang ditakutkan atau diragukan, itu biasanya justru totalitas, melibatkan perasaan juga. Dan bahaya banget karena perasaan ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Gelombang elektromagnetnya itu jauh lebih besar daripada apa yang kita visualisasikan. Jadi hati-hati dengan perasaan kita. Yang ketiga, membatasi pikiran dan tindakan. Ketakutan sering bikin kita ragu untuk mengambil tindakan nyata. Bahkan kita bisa sengaja menghindari kesempatan karena takut gagal. Nah, banyak orang itu takut gagal. Contohnya begini. Ada orang mau buka sebuah usaha nih ya. Tapi dia udah berpikirnya, wah nanti kalau nggak laku gimana? Kalau nanti rugi gimana? Kalau nanti bangkrut itu gimana? Padahal hal seperti itu bisa dipelajari ya. Hal seperti itu bisa kita lakukan survei dulu nih. Misalkan yang mau jualan, ini marketnya ada nggak sih? Terus di sini lingkungannya gimana? Nah, karena lokasi juga menentukan.
sama-sama Anda keluar budget untuk memulai usaha, Anda fokus aja bahwa Anda ini berhasil, Anda ini bisa maju. Yang jelas Anda lakukan riset dulu, lokasinya bagaimana, terus masyarakatnya itu daya belinya bagaimana, itu juga bisa. Jadi Anda bisa kolaborasikan. Contoh, kalau Anda jualan burger nih, Anda takut nih, wah jualan di sebuah perkotaan, nanti saingannya banyak, nanti kalau bersaing bagaimana? Ya kalau Anda pengen jualan dan gak ada saingannya, Anda bisa jualan di kuburan. Karena apa? Gak ada bakal orang buka usaha yang sama dengan Anda di situ. Cuman peminatnya siapa yang mau beli? Logikanya di situ. Jadi lakukan riset pasar dulu, lakukan survei dulu, meskipun itu di lingkungan Anda sendiri ya. Jadi misalkan Anda pengen jualan nih burger, Anda riset dulu. Di sini daya belinya bagaimana? Kekuatan ekonomi masyarakatnya untuk jajan ini bagaimana? Ya Anda sesuaikan dengan harganya. Jangan nanti kalau kemampuannya hanya bisa beli burger misalkan yang senilai 10.000, Anda sediakan bahan-bahan premium yang itu Anda jualnya bisa di atas 50.000. Itu sayang banget ya. Anda udah keluar modal dan gak laku. Kenapa? Daya belinya gak nyampe. Ya, kita lanjut aja yuk. Cara mengatasi keraguan dan ketakutan dengan law of attraction. Pertama, sadari dan akui ketakutan kita. Kita nggak bisa ngatasin sesuatu yang nggak kita sadari. Jadi, langkah pertama adalah mengakui bahwa kita punya ketakutan dan keraguan. Cara melakukannya adalah tulis semua ketakutan dan keraguan Anda di sebuah catatan. Mungkin Anda siapkan buku khusus atau kertas untuk coret-coret juga boleh ya. Jangan dihakimi. Coba Anda harus terima. Ini adalah bagian dari proses. Contohnya begini ya. Takut gagal dalam membangun sebuah usaha. Ragu apakah produk yang kita bikin bakal laku atau enggak. Atau khawatir nggak bisa konsisten untuk kita jualan. Nah, dari situ apa? Tadi sudah saya sebutkan, kita lakukan riset market dulu dan kita sesuaikan. Ketika kita sudah menyesuaikannya, ya tinggal kita menjalankan sesuatu yang kita minati tersebut. Misalkan Anda jualan burger ya silahkan. Anda mau jualan mungkin produk lain atau mungkin sebuah jasa ya silahkan. Anda riset marketnya dulu. Ya, dari situ apa? Anda nanti bisa perluas jangkauannya. Misalkan Anda jualan kuliner nih, pengen perluas jangkauannya. Ya Anda bisa gabung dengan ojek online ya untuk pemasarannya, untuk Anda buka resto secara online, atau kalau produk yang bisa dikirim ke berbagai penjuru, Anda bisa masuk marketplace, Anda bisa jual lewat website pribadi, atau Anda bisa lakukan segala sesuatu yang itu jangkauannya jauh lebih luas dari lokasi Anda. Nah, intinya jangan pernah Anda ini takut untuk memulai sesuatu. Gagal itu biasa. Sebenarnya ya, kuncinya adalah gagal itu nggak ada. Yang ada adalah orang itu berhenti berusaha. Nah, itulah baru gagal namanya. Lalu yang kedua, ubah fokus kita ke hal yang positif. Daripada terus fokus sama ketakutan, alihkan perhatian kita ke hal-hal positif yang ingin kita capai. Cara melakukannya begini ya. Buat daftar impian dan tujuan kita. Fokus pada apa yang bisa kita kontrol daripada yang nggak bisa kita kontrol. Gunakan afirmasi positif untuk memperkuat mindset kita. Jadi sesuatu yang bisa kita kontrol itu adalah ya kita melakukannya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Fokuskan kepada diri Anda sendiri dulu. Baru nanti setelah Anda berhasil, Anda mungkin bisa bagikan ilmunya kepada orang lain. Itu jauh lebih enak daripada Anda nanti memaksakan Anda melakukannya untuk orang lain sedangkan diri Anda sendiri menderita. Nah itu sayang banget ya. Contoh afirmasinya begini. Setiap hari saya makin dekat dengan tujuan saya. Saya adalah seseorang yang produktif dan penuh inspirasi. Nah itu perlu Anda tanamkan biar apa? Anda selalu memiliki mood yang positif bahwa Anda itu bisa melakukan atau mencapai segala sesuatu yang menjadi tujuan hidup Anda. Lalu yang ketiga,
Visualisasi harian dengan perasaan positif. Nah, visualisasi harian kita sudah bahas di video sebelum video ini tayang. Jadi Anda bisa pelajari lebih detail di sana ya. Visualisasi yang kuat bukan cuma membayangkan hasilnya, tapi juga merasakan emosinya. Bayangkan diri Anda berhasil meraih target yang Anda inginkan. Rasakan kebahagiaan, kepuasan, dan keberimpahan seolah-olah itu semua sudah terjadi atau menjadi sebuah realita. Nah, itu nanti Anda bisa pelajari di video sebelumnya ya, sebelum video ini. Nanti Anda bisa cari. Yang keempat, gunakan teknik EFT, Emotional Freedom Technique. Nah, ini sebenarnya pakai tapping ya. Cuman saya nggak bikin videonya untuk EFT ini. Tapi EFT ini sangat berguna banget mengatasi sebuah ketakutan, mengatasi sebuah trauma, bisa untuk programming juga. Mungkin Anda bisa cari di channel lain ya untuk EFT karena saya di sini tidak fokus mengajarkan tentang EFT ya. Jadi untuk teknik tappingnya, terus titik-titik mana yang perlu di tapping, Anda bisa cari atau pelajari di channel lain ya. Banyak kok orang yang bikin tentang itu EFT ya, atau EFT tulisannya ya. Itu nanti akan ada bimbingannya jauh lebih dalam lagi kalau untuk EFT ya, orang yang fokus membahas EFT maksudnya. Tapi di sini saya nggak akan membahas itu. Saya cuman memberikan sebuah pandangan aja. Ada teknik yang sangat luar biasa juga, namanya EFT. Lalu yang kelima, perbaiki keyakinan bawah sadar Anda. Kalau Anda punya keyakinan negatif yang sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar, Anda perlu menggantikannya dengan keyakinan positif. Cara melakukannya adalah gunakan afirmasi recording atau rekaman afirmasi yang Anda bikin sendiri atau Anda dapatkan dari manapun. Yang jelas, kata-katanya juga harus sinkron dengan apa yang menjadi tujuan Anda. Jangan nanti orang asal bikin rekaman segala macam, Anda disuruh beli, ternyata isinya zong. Maksudnya zong, nggak ada tuntunan yang lebih jelas ya. Banyak modus seperti itu ya, hati-hati ya. Lalu lakukan self hypnosis atau meditasi untuk memperkuat keyakinan baru. Konsistensi adalah kunci. Anda perlu mengulang proses ini terus-menerus sampai keyakinan Anda berubah. Jadi ini harus dilakukan secara repetitif ya. Harus berulang-ulang, bukan hanya sekali terus habis itu Anda jadi wah, gua udah berani nih, udah gak ragu lagi nih, gak takut lagi nih. Nah, gak gitu ya. Karena apa? Sebuah ketakutan itu kadang tiba-tiba muncul juga, itu juga bisa. Jadi Anda harus repetitif. Jadi gunakan metode ini berulang-ulang dalam hidup Anda. Kalau masalah waktunya, Anda yang tentukan sendiri. Karena apa? Saya nggak tahu waktu Anda itu bagusnya atau tenangnya kapan, saya nggak tahu. Jadi Anda bisa fokus ke situ dan Anda pilih waktunya sendiri. Cari golden momentnya. Ketika Anda menemukan golden momentnya, ya silakan gunakan untuk afirmasi apapun. Yang jelas, buang dulu rasa takut, rasa ragu dalam hidup Anda. Kita lanjut yang keenam. Ambil tindakan kecil dan terus maju. Jangan cuma fokus pada pikiran dan perasaan. Anda juga perlu mengambil tindakan nyata. Cara melakukannya adalah mulai dari langkah kecil yang bisa kita kendalikan. Atau nikmati setiap proses, bukan hasil instan ya, karena segala sesuatu ini ada prosesnya. Rasakan setiap pencapaian meskipun itu adalah pencapaian kecil ya. Jadi kita harus bersyukur. Nah, ceritanya bersyukur kepada diri kita sendiri juga. Tindakan nyata bakal memperkuat keyakinan kita dan menghilangkan keraguan secara alami. Sangat luar biasa. Kita lanjut di poin terakhirnya adalah yang ketujuh. Evaluasi dan sesuaikan. Anda perlu terus mengevaluasi kemajuan Anda dan buat perubahan kalau perlu. Lihat apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Jangan takut untuk mengubah strategi. Jadi gini, ini juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Anda bisa pelajari di situ. Intinya dalam kehidupan kita juga harus melakukan evaluasi ya. Hidup kita ini bertumbuh atau justru semakin layu. Itu tergantung bagaimana kita, terus bagaimana orang-orang di sekitar kita, bagaimana lingkungan kita,
bagaimana mental kita juga. Terus belajar dan jangan pernah Anda berhenti untuk menambah pengetahuan Anda. Karena sekarang jauh lebih mudah ketika Anda pengen mendapatkan sebuah ilmu. Anda nggak perlu sekolah khusus, Anda bisa pelajarinya secara online sekarang ya. Mau dimanapun Anda, mau belajar di dapur juga bisa. Sambil Anda masak, Anda dengerin nih video ini. Itu kan juga Anda termasuk belajar. Anda sedang dalam perjalanan, Anda juga bisa sambil dengerin video ini. Jadi video ini memang kita rekamnya saat ini masih pakai voice over ya. Namun ini bukan AI ya, ini suara saya asli. Ada saatnya nanti saya akan muncul kembali ya, karena ini memang waktunya, apalagi di bulan ini waktu saya full ya, banyak di perjalanan dan dari kota ke kota. Salam harmonis.